Tapi mana ada pekerjaan tidak ada risikonya? Mana ada profesi tidak ada risikonya? Ini polisi. Ada risikonya, Pak. Apa risikonya? Salah sedikit, komandan marah-marah. Biar sudah benar, siap salah, Pak. Siap salah, Pak. Siap salah, Pak. Ditendang, siap salah, Pak. Siap salah, Pak. Polisi lebih banyak masalahnya, Pak. Masuk warung, ikhlas kasihan cuma mau cari siapa pencopet ini, dicurigai lagi, mau dibayarkan lagi, mau dibayarkan lagi. Ini polisi, Pak. Semua profesi ada masalah. Begitu juga dai, pasti ada masalah. Maka setelah ikhlas, tingkatkan kesabaran. Yang ketiga, dai itu sifatnya mengajak, bukan memponis. Kalau bapak mau memponis, jadi hakim. Ini salah, ini betul, ini sesat. Hakim itu bos. Dai mengajak. Bagaimana orang mau ikut kalau kau takut-takuti? Bagaimana orang mau ikut kalau kau maki-maki? Maka tidak masuk di logika saya sebagai orang komunikasi, sebagai orang Islam. Kalau ada dakwanya menghasut, memaki, binatang ternak keluar di mulutnya. Gimana kamu mencontohkan? Buka itu sejarahnya Nabi. Baca kembali sejarah hidupnya Nabi. Apa Nabi pernah menjelek-jelekkan agama orang lain? Nabi tidak pernah mengatakan Yahudi begini, Nasrani begini. Tidak. Nabi cuma katakan ini loh Islam. Ini loh akhlak Islam. Ini loh kami Islam. Ngapain kita urus kesesatan mereka? Kita juga tidak tanggung kalau dia sesat. Saya bilang sama dedek mahasiswa saya. Ketika dia sesat, kamu tidak tanggung kesesatannya. Tapi ketika kau hina dia, kau ikut menanggung dosa karena kau menghina dia. Maka dai jangan pernah keluar kata-kata kita menghina. Mengeritik boleh. Mengeritik boleh. Pakai istilah dalam ilmu komunikasi ada disebut satir. Mengeritik dia, tapi dia tidak merasa tersakiti. Bagaimana saya baru-baru berceramah di depan presiden. Dan itu saya sudah, kalau saya tidak salah sudah 7 kali saya ceramah depan presiden. Dan itu tidak gampang, Pak. 1 kali aja kau salah tidak dipanggil lagi seumur hidup. Bukan cuma tidak dipanggil, Pak, dicekal kita. Saya kritik tentang broker. Bapak Presiden yang terhormat, di depan pintu surga kelak, ketika penghuni surga mau masuk, tiba-tiba kunci surga macet. Lalu malaikat berkata, siapa yang bisa perbaiki? Maju orang pertama, namanya Ajinomoto, Jepang. Saya bisa perbaiki malaikat, tapi butuh 3 juta. Kata malaikat, untuk apa 3 juta? 2 juta spare part, 1 juta biaya kerja. Oke begitu. Maju orang kedua, George, orang Amerika. Saya bisa lebih baik dari ini orang Jepang. Cuma biayanya lebih besar. Kata malaikat, berapa kau minta? 5 juta. Untuk apa 5 juta? 2 juta penelitian, mau ditahu apa sebabnya rusak. 2 juta lagi pergantian spare part, 1 juta biaya kerja. Maju orang ketiga. Saya bisa lebih hebat dari ini Jepang dan Amerika. Kamu siapa? Broker. Broker. Indonesia. Broker kan banyak toh. Saya bisa lebih hebat, cuma biayanya agak lebih besar. Kata malaikat, berapa kau minta? 15 juta. Kenapa banyak sekali? Untuk apa 15 juta? Dia dekati malaikat. Pak Presiden dia dekati ini malaikat. 15 juta itu 5 juta untuk kamu, 5 juta untuk saya, 5 juta kasih orang Jepang kerja. Nah inilah bangsa Indonesia yang banyak nih Pak. Ya kan? Tidak enak di sekelilingnya Pak Presiden karena banyak broker di sekelilingnya Pak. Lalu saya bilang saya hebat. Itulah sebabnya saya salut sama Bapak Presiden. Dari pertama kepemimpinan beliau sudah berteriak revolusi mental. Karena mental broker yang merusak bangsa Indonesia. Masuk ini barang dan dia senang. Sudah ceramah dia datangi saya. Ustadz banyak kenalan penjual kunci ya. Ya kan Pak? Jadi itulah bedanya kita demonstran di jalan dengan ulama. Ulama mengeritik tanpa memaki. Ulama menyampaikan kritikan tanpa menghina orang. Karena kita yakin bukan manusia yang memberi hidayah. Bapak biar sampai jatuh gigi palsunya ceramah kasih hadis ayat. Kalau Allah tidak kasih hidayah sesat dia Pak. Jadi tugas kita menyampaikan aja. Balighu anni, sampaikan saja. Soal dia mau terima atau tidak terserah. Dan jangan pernah salahkan orang.
Itu yang ketiga. Yang keempat, hargai perbedaan pendapat. Saya kasih contoh, paling sederhana. Nabi ke kita itu kan berapa tahun sudah jaraknya?